Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takasulan 'anit ta'at wa tathakulan 'anil khairat faqudha ilaiha bizimamir raja. Dan apabila engkau merasakan di dalam dirimu, di dalam hatimu wahai murid, rasa malas untuk melakukan ketaatan dan berat untuk melakukan kebaikan, maka bawalah nafsumu itu kepada ketaatan dengan kendali roja. Wa huwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihi al-'amilina bi ta'atihi minal fawzil azim. Yaitu engkau ingatkan, kendali roja artinya engkau ingatkan dirimu tentang apa yang telah Allah janjikan bagi pelaku ketaatan berupa keberuntungan yang besar, wan na'imil muqim, kenikmatan yang selama-lamanya, warahmati waridwan, rahmat serta keridaan Allah, wal khuludi fi fasihil jinan, dan kekal di keluasan surga, wal izzi wal rif'ati wal syarafi wal makanati indahu subhanahu wa inda ibadihi. Begitu juga berupa kemuliaan, ketinggian, kedudukan di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya. Artinya bahwa apabila di dalam hati kita ini ada merasakan kemalasan untuk melakukan ketaatan, ada berat rasanya untuk melakukan kebaikan, coba ingatkan diri kita tentang balasan bagi pelaku kebaikan, pelaku perbuatan taat itu, tentang apa yang telah Allah janjikan bagi mereka semuanya. Misalkan akan mendapatkan surga, mendapatkan keberuntungan, nah itu diingatkan diri kita betapa besarnya pahala bagi pelaku kebaikan itu apabila kita malas melakukannya. Misalkan di dalam hati kita ini ada kemalasan membaca Al-Quran, maka kita ingatkan diri kita ini pahala orang yang membaca Al-Quran, bahwa satu hurufnya itu dinilai Allah 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan, 10 balasan yang dari Allah itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nah itu. Dan juga bagi pelaku orang yang membaca Al-Quran itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dihapus dosa-dosanya. Nah, kita ingatkan diri kita apabila malas untuk melakukan hal tersebut, kita ingatkan bagaimana ganjaran pahalanya itu. Atau misalkan ketika kita malas melakukan sholat berjamaah, maka kita ingatkan diri ini bagaimana besarnya pahala sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahwa apabila sholat berjamaah itu pahalanya, kita ingatkan diri kita 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah ini yang pertama. Yang kedua bahwa sholat berjamaah itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan sholat sendirian. Karena apabila kita sholat berjamaah, kemudian ada satu orang yang khusyuk saja sholatnya, maka dengan sebab satu orang itu, yang lainnya mendapatkan keberkahan dengan khusyuknya satu orang itu. Karena diriwayatkan bahwa malu malaikat untuk tidak menerima sholat orang yang di samping orang yang alim, di samping orang yang khusyuk. Akhirnya dengan sebab satu orang yang khusyuk ketika kita sholat berjamaah, maka amal sholat kita yang lain bisa tertolong. Nah itu kelebihan sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian, ketika tidak khusyuk habis, langsung tidak ada yang bisa menolong.
Atau ketika kita malas melakukan misalkan bersedekah, kita ingatkan diri kita ini bahwa pahala sedekah itu satu yang kita disedekahkan akan dibalas oleh Allah dengan 10. 10 ini balasannya bukan di akhirat, tapi 10 ini digantikan di dunia. Kalau di akhirat tidak terbatas lagi berapa yang Allah akan gantikan. Nah, kita perlu mengingatkan diri kita ketika kita malas melakukan perbuatan-perbuatan baik itu tentang pahala-pahala yang diterima bagi orang yang berbuat kebaikan tersebut. Apabila seseorang itu bersedekah, maka Allah pasti akan mengganti. Nah, itu ditanamkan. Apabila sedekahnya itu benar caranya. Lalu bagaimana sedekah yang benar caranya itu? Sedekah yang benar, yang pertama, yang disedekahkan dari harta yang halal. Didapat dari harta yang halal. Yang kedua, sedekah yang benar itu diberikan dengan cara yang benar juga, yang bagus, yang layak. Bagaimana cara memberikan yang benar? Tentu dengan hati yang ikhlas dan dengan senang hati. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, diberikan kepada orang yang berbuat taat dengan sedekah yang kita berikan itu. Nah, apabila dengan cara itu dia bersedekah, insya Allah Allah akan mengganti yang disedekahkan itu. Nah, kemudian wa idza ahsasta min nafsika mailan ila al-mukhalafat aw iltifatan ila as-sayyi'at faruddaha anha bi sautil khauf. Dan apabila, ini kebalikannya sekarang, apabila engkau merasakan di dalam dirimu ada kecondongan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama yang dilarang oleh Allah, atau engkau menoleh kepada keburukan dan dosa, maka kembalikanlah keinginanmu itu dengan tongkat khauf. Apa tongkat khauf itu? Wa huwa an tuzakkiraha wa ta'izaha bima tawa'ada Allah bihi man asahu minal hawan wal wabal wal khizyi wal nakal والطرد والحرمان والصغار والخسران. Engkau ingatkan dirimu tentang dan engkau nasihati dirimu tentang apa yang telah Allah ancam bagi pelaku maksiat berupa kehinaan dan bencana dan kebinasaan, azab dan terusir dan tercegah dan kerendahan serta juga dengan kerugian. Jadi apabila di dalam hati kita ini ada keinginan melakukan perbuatan dosa, ada keinginan melakukan perbuatan maksiat, maka kita yakini Allah melarang itu ada sesuatu kebinasaan yang akan kembali kepada diri kita itu. Kita yakini ketika Allah melarang kita berbuat sesuatu, ada suatu kerugian yang kembali kepada diri kita. Karena kita harus meyakini bahwa tidaklah Allah menyuruh kita berbuat sesuatu kewajiban, melainkan di situ ada pasti manfaat yang akan kita terima kembali kepada diri kita itu. Dan sebaliknya, tidaklah Allah melarang untuk berbuat maksiat, melarang untuk berbuat hal-hal yang keji, yang hina dalam pandangan agama, melainkan di situ ada kerugian yang kembali pula kepada pelakunya. Nah, ini
harus diyakinkan di dalam hati. Walaupun secara zahirnya untung. Walaupun mengerjakan maksiat itu secara zahirnya untung. Tapi ketahuilah bahwa keuntungannya itu akan kalah dengan kerugiannya. Nah itu, misalkan riba, perbuatan riba. Riba kelihatan secara zahirnya keuntungan. Tapi riba Allah haramkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan yang namanya pelaku riba. Allah menghancurkan yang namanya riba. Nah, apabila di dalam hati ini ada keinginan maksiat untuk melakukan riba, maka kita ingatkan dalam hati ini tentang firman Allah bahwa Allah akan menghancurkan riba. Kalau dia tidak hancur, mungkin istrinya. Kalau bukan istrinya, mungkin anaknya. Kalau bukan anaknya, mungkin hartanya. Pasti ada aja yang hancur. Karena Allah sudah berkata seperti itu. Itu harus diyakini. Kalau tidak, berarti tidak beriman dengan firman Allah. Nah, walaupun secara zahir riba itu menguntungkan, tapi hakikatnya dia itu kerugiannya lebih banyak. Ada uang punya 10 juta. Di situ ada riba 1.000 rupiah. Kemudian uang yang 10 juta itu bercampur dengan riba yang 1.000 rupiah itu, sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana yang halal, mana yang ribanya. Nah, dengan sebab 1 rupiah itu menghilangkan keberkahan uang yang ada 10 juta itu. Nah itu. Kalau sudah harta hilang keberkahannya, maka harta itu akan membawa kepada kerusakan bagi pemiliknya. Nah, ini kita ingatkan diri bahwa ketika ingin melakukan maksiat misalkan seperti riba, kita ingatkan kepada firman Allah tentang ancaman orang yang berbuat riba itu. Atau misalkan di dalam diri kita ini ada keinginan maksiat melakukan zina. Nah, kita ingatkan bagaimana ancaman pelaku zina yang diancam di dalam syariat itu. Misalkan pelaku zina itu diancam oleh Allah akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Nah, orang yang pelaku zina itu diancam matinya su'ul khatimah. Kalau mau coba-coba mati su'ul khatimah, nah cobalah zina. Na'udzubillah. Nah, ini yang pertama. Kita ingatkan kalau mau berbuat zina ini, saya diancam oleh Allah ini matinya keadaan su'ul khatimah. Nah, itu diingatkan diri seperti itu. Yang kedua, ancaman bagi pelaku zina disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu nanti istrinya bisa dizinahi orang, anaknya bisa dizinahi orang. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Syarah Jami'us Shaghir, orang yang pelaku zina itu 5 keturunannya akan dizinahi juga. Karena kata Nabi SAW, "Ifu ta'ifu nisa'ukum." Jagalah dirimu dari perbuatan zina, maka akan terjaga pula istrimu, anak-anakmu dari perbuatan zina itu. Nah, itu ancaman yang kedua. Kalau ada keinginan mau melakukan zina itu, kita ingatkan di dalam diri ini. Nanti kalau aku zina ini, istriku ini bisa dizinahi orang, anakku ini bisa dizinahi orang. Nah, dijelaskan di dalam kitab Az-Zawajir. Di situ dulu ada kisah seorang raja. Nah, seorang raja ini memiliki putri
yang sangat cantik luar biasa. Nah, di zaman dahulu perempuan-perempuan itu kebiasaannya memakai cadar. Nah, putri raja ini kebiasaannya memakai cadar. Suatu ketika si raja ini memanggil budak perempuannya, mengatakan, "Wahai budak perempuanku, tolong tuntun bawa anak gadisku ini, anak perempuanku ini keluar istana, pergi bawa dia ke pasar. Tuntun dia keliling-keliling pasar, tapi buka cadarnya," kata si raja. "Bawa dia keluar dari istana, keliling-keliling pasar, nanti pada waktunya kamu kembali lagi ke istana dan membuka cadarnya. Yang biasanya dia bercadar, disuruh buka sama si raja." Akhirnya benar budak perempuannya melaksanakan perintah tuannya. Dibawalah anak gadis si raja ini oleh budak perempuan tadi keluar istana tanpa mengenakan cadar dan dibawa ke pasar keliling-keliling. Sudah lama dibawa ke pasar keliling-keliling, pulanglah budak perempuan bersama putri raja. Anehnya, ketika mau masuk ke gerbang istana, tiba-tiba ada laki-laki datang, tidak tahu di mana arahnya dan tidak dikenal siapa laki-laki itu, tiba-tiba mencium putri raja. Nah itu, tiba-tiba langsung dicium putri raja. Nah, sampainya di depan raja, si raja ini nanya kepada budak perempuan tadi, "Wahai budakku, apa yang telah terjadi ketika engkau membawa putriku ini keluar istana, keliling-keliling pasar?" Kata budak tadi, "Ya Tuan, tidak ada yang terjadi apa-apa, kecuali hanya satu yang mengherankan kami, yaitu ketika kita mau sampai pulang ke istana, mau sampai masuk ke istana, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencium putrimu. Dibukanya, diciumnya sama laki-laki itu, langsung pergi dia. Nah, hanya itu wahai raja." Nah, akhirnya si raja ini termenung, heran, memikirkan bahwa ternyata dalam hati raja benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ifu ta'ifu nisa'ukum, jagalah dirimu, niscaya anak keturunanmu juga akan terjaga. Kata si raja, "Dulu aku pernah mencium seorang perempuan tanpa ada pernikahan. Nah, sekarang ternyata terbukti ketika aku tes putriku, ternyata dia juga diperlakukan hal yang sama." Nah, itu bahwa ini bukti yang nyata dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang berbuat zina, maka mungkin istrinya bisa dizinahi, mungkin anak perempuannya juga dizinahi. Jadi kalau ada keinginan melakukan zina, maka kita ingatkan diri ini bahwa nanti istri saya ini bisa dizinahi orang, putriku ini bisa dizinahi sama orang. Nah, itu kita ingatkan. Oleh sebab itu, ketika ingin anak itu baik, ini juga menunjukkan bahwa diri kita ini juga harus baik. Karena apabila diri kita ini baik, akan dicontohkan juga oleh anak keturunan itu. Nah, itu. Atau misalkan ada keinginan di dalam hati kita ini untuk berjudi. Nah, kita ingatkan ancaman bagi orang yang berjudi itu. Yang ketiga, kita ingatkan bagi ancaman orang yang berjudi itu bahwa judi itu dilarang oleh Allah. Bahwa judi itu perbuatan yang najis, perbuatan yang keji, yang hina. Nah, itu kita ingatkan apabila ada keinginan melakukan maksiat. Jadi, maksiat yang dilakukan itu akan menghilangkan keberkahan yang ada pada diri seseorang itu. Terlebih jangan sampai melakukan maksiat yang ada di rumah, karena bisa menghilangkan keberkahan yang ada di rumah itu.
Yang awalnya rumahnya penuh dengan berkah, dicurahi dengan berkah, karena bermaksiat di dalam rumah, akhirnya dicabut keberkahannya. Nah, apa saja yang mencabut keberkahan di dalam rumah itu? Yang pertama, yang mencabut keberkahan di dalam rumah, di situ ada satu orang yang tidak sholat. Kita periksa keturunan, istri, keluarga kita. Kalau ada yang tidak sholat, nah itu menyebabkan dalam rumah itu hilang berkahnya. Yang awalnya rumah itu ada berkahnya, dengan sebab ada satu orang yang tidak sholat di dalam rumah itu, maka menghilangkan keberkahan yang ada di dalam rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan keberkahan itu dicabut di dalam rumah, apabila di rumah itu sudah pernah terjadi perzinahan. Nah ini, kalau kita mau berzina, melakukan perbuatan dosa di rumah, coba pikir-pikir. Ini akan menghilangkan keberkahan yang ada di dalam rumah. Kalau sudah terjadi perzinahan di dalam rumah, berkahnya hilang. Selama-lamanya itu hilang. Oleh sebab itu, itulah yang menyebabkan nanti malas untuk ibadah, ingin berbuat maksiat saja di dalam rumah, tidak pernah tenang rumahnya, susah melakukan ketaatan. Nah, itu bisa jadi keberkahannya kurang di dalam rumah itu. Nah, itulah yang dihindari. Jadi, kita ingatkan diri kita ini, kata beliau, apabila ingin melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kita ingatkan itu akan menghancurkan, akan membinasakan, ada hal kerugian yang kembali kepada diri kita. Nah, minimal untuk mengurangi keinginan melakukan maksiat itu dengan mengingatkan diri kita tentang kehinaan yang didapatkan bagi pelakunya. Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'du syatihin min al istihanati bi sya'nil jannati wan nar. Dan jauhilah olehmu terjatuh pada apa yang terjatuh oleh sebagian setan-setan, berupa mereka meremehkan, merendahkan keadaan surga dan neraka. Nah, jadi jangan sampai kita ini merendahkan surga dan neraka, meremehkan surga dan neraka. Meremehkan itu artinya hujan. Meremehkan itu artinya ketika ada orang bercerita tentang surga, bahwa surga itu ada keindahan-keindahan di dalamnya. Nah, di dalam hati ini nggak ada naksir, di dalam hati ini nggak ada kemauan, keinginan untuk mendapatkan itu. Nah, itu namanya meremehkan itu. Nah, atau misalkan ibarat kita, ketika ada teman sudah jalan-jalan, kemudian ada yang cerita, kemarin saya jalan-jalan ke sana, melihat pemandangan, wisatanya bagus, makanannya enak, baksonya enak, satenya enak. Nah, ketika kita mendengar cerita itu, ada keinginan di dalam hati kita, besok saya juga mau rasain itu. Nah, itu namanya mengagungkan yang seperti itu. Ketika orang cerita surga, cerita di dalamnya ada bidadari, di dalamnya ada surga, di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, jannatin tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir, ada sungai yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Nah, di dalam hati itu seharusnya ada keinginan ingin mendapatkan itu. Nah, itu mengagungkan. Kalau di hati tidak ada rasa itu, nah itu namanya meremehkan. Makanya Allah pun menyuruh kita untuk meminta surga itu. Allahumma rzuqniha, ya Allah, rizkikanlah aku yang namanya surga itu. Nah, ketika orang bercerita tentang neraka,
bahwa neraka itu tempat azab, di neraka itu komplit siksaannya di sana, akan disiksa, dibelenggu, kemudian dibakar, dipanggang, ditusuk. Nah, di situ tidak ada keinginan di dalam hati, tidak ada rasa takut di dalam hati. Nah, itu namanya meremehkan yang seperti itu. Oleh sebab itu, kita ini juga diperintahkan untuk berlindung daripada api neraka. Allahumma inni a'udzubika minha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka itu. Wa azim ma azzamallahu wa rasuluh. Dan muliakanlah, besarkanlah, agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi apa yang Allah agungkan, yang Rasulullah agungkan, kita diperintahkan hendaknya mengagungkannya juga. Jangan kita tidak mengagungkannya. Misalkan seperti Al-Quran. Al-Quran diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh Rasulullah. Jangan disamakan dengan buku-buku pelajaran, jangan disamakan dengan buku catatan, sehingga ditaruh di tempat yang sembarangan, ditaruh di lantai. Nah, itu namanya tidak mengagungkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat ketika kita melihat tulisan Al-Quran, kertas Al-Quran yang robek kemudian dibuang di tempat sampah, nah itu dihukumkan murtad yang seperti itu. Na'udzubillah. Nah, jadi apa yang Allah agungkan, yang Rasulullah agungkan, Allah mengagungkan Rasulnya, Allah mengagungkan para malaikat, Allah mengagungkan hadis-hadis, Rasulullah mengagungkan Ka'bah. Nah, hendaknya kita pula mengagungkan itu semuanya. Bahkan ketika misalkan bagi santri, makanya ada aturan adab-adabnya ketika mengagungkan sesuatu. Misalkan ketika membawa kitabnya, nah, maka kitab yang paling bawah jangan Al-Quran. Kitab yang paling bawah misalkan tulisan-tulisan catatan biasa. Kemudian yang di atasnya kitab fikih, kemudian kitab tasawuf, di atasnya lagi kitab tauhid, baru kitab hadis, baru Al-Quran. Jangan kebalik, hadis di bawah, fikih di atasnya, kemudian tauhid. Nanti paling atas kitab Nahwu, kitab Ibnu Aqil ditaruh paling atas. Nah, itu tidak tahu bagaimana cara mengagungkan derajat pengagungannya itu. Nah, itu semua ada aturannya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan. Wa'mal lillah. Allah Subhanahu wa taala a'lam.